Maukah kau menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di nama Muhammad yang telah mengatur tekabiani tidak senapa dari pertama istana pesantren seperti Al-Quran dari Bani Fida dan terlupa juga dengan Misut Rasana atau Misut yang selaku dari Kepala Madrasah Sanawi Al-Quran dari Bani Fida dan terlupa juga dengan Misut Filali Jahara selaku dari Kepala Madrasah Alia Al-Quran dari Bani Fida. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini Azara dari Saatnya istirahat. It's time to have break. Kali ini saya Hamzah Furqan Azara dari kelas 8 MTS Al-Quran dari Bani Fida akan presentasikan tentang pelajaran IPA materi tentang gaya. Gaya dan juga hukum Newton. Yang pertama adalah gaya. Pengertian gaya, ketika kita melakukan tarikan atau dorongan pada suatu benda, dikatakan kita melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya merupakan penyebab atau perubahan keadaan suatu benda. Perubahannya timbulkan oleh gaya diantaranya perubahan kecepatan, arah gerak, dan juga bentuk. Nah, berdasarkan cara kerja gaya itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya tersentuh, yang kedua adalah gaya tersentuh. Yang pertama itu adalah gaya sentuh atau gaya kontak. Jadi, pemberi gaya berhubungan langsung atau kontak itu dengan objeknya. Kontak bisa bersinggungan langsung pemberi antara dua benda atau melalui perbendaharaan atau melalui perantara yang lain. Contohnya itu seperti gaya otot, gaya gesekan, dan juga gaya pegas. Nah, yang kedua ini terdapat gaya tersentuh atau non kontak. Jadi, ayo KPI dikumpulkan. Istirahat. Wes. Gaya tak sentuh atau gaya non kontak, pemberi gaya tidak berhubungan langsung atau tidak kontak dengan objeknya. Dalam hal ini, gaya dapat terjadi meskipun kedua benda itu terpisah dengan jauh. Contohnya, yang pertama itulah gaya gravitasi, yang kedua adalah gaya listrik, yang ketiga itu adalah gaya magnet. Nah, gaya gravitasi, apa sih gaya gravitasi itu? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Yang kedua gaya listrik yaitu gaya yang ditimbulkan oleh akibat magnet. Yang ketiga adalah gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh medan magnet. Nah, jadi besaran dari yang dapat diukur gaya adalah neraca gas. Neraca ini berdasarkan sebuah gas. Ada gaya gas. Salah. Nah, kedua adalah cara menggambar gaya itu dengan resultan gaya. Resultan gaya adalah gaya pengganti dari gaya yang bekerja ada pada benda diberi dengan simbol R dan besar R ditentukan dengan perhitungan aljabar. Contohnya itu seperti resultan gaya jika gaya searah, yaitu seperti F1 dan juga F2. Itu seperti ini. Kalau yang atas itu adalah F1, yang kedua itu adalah F2. Nah, di sini tuh R-nya itu adalah jadi rumusnya itu adalah F1 ditambah dengan F2. Jadi sama dengan kalau misalnya yang pertama 3N, yang kedua adalah 3,5N. Jadi ditambah 3N ditambah 3,5N. Jadi total N-nya itu adalah 3,5N. Nah, yang kedua itu adalah terdapat resultan berlawanan arah. Jadi resultan berlawanan arah itu dengan rumus R sama dengan F1 dikurangi F2 dengan contoh seperti ini. Ini tuh untuk berlawanan arah ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, salah. Tara. Ini kan ini 3N, yang bawah ini tuh 3,5N. Jadi kita tinggal dikurangin aja gitu ya. R sama dengan F1 dikurangi F2 dan 3N dikurangi 3,5N sama dengan 0,5N. Nah, yang terakhir itu dapat resultan gaya membentuk sudut 90 derajat. Untuk R pangkat 2 sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Nah, kalau misalnya atas ini tuh contohnya 3N, yang bawah ini 4N. Nah, untuk itu berarti R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 25. Jadi akar dari 25 kuadrat. Jadi akar dari 25 itu adalah 5. Saya kira cukup bersama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.